Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, biasanya yang juga penting sekali untuk kita ketahui dalam kondisi bencana ini kan kadang-kadang juga menimbulkan mungkin problem fikih yang kadang membingungkan. Misalnya mungkin ada korban jiwa. Kadang-kadang kita bingung bagaimana kalau kondisi serba terbatas, kita mungkin harus dalam proses penguburan itu kan juga sulit, bagaimana pengkafanan. Bagaimana kemudian Islam melihat prosesi ini dalam situasi yang tidak mudah seperti misalnya bencana alam, Pak Kiai? Yang penting untuk diingat, Islam memberikan balasan kepada mereka yang sabar ketika ditimpa ujian dan musibah seperti itu. Ini semuanya orang yang tenggelam karena ada banjir bandang, atau orang yang ditimbun oleh tanah misalnya karena ada tanah yang berguguran longsor, itu dihukumi oleh fikih sebagai syahid. Tetapi ini namanya syahidud dunya. Jadi syahid itu ada dua. Kalau ada orang yang meninggal karena membela agama Allah, kayak sahabat Nabi di perang Badar misalnya, maka itu dihukumi namanya syahidul akhirah. Ini orang, Mila, yang tidak butuh proses apapun. Jadi langsung saja dikuburkan. Ya, tidak ada proses pengkafanan, tidak ada proses apapun, langsung dikuburkan karena ini adalah syahidul akhirah. Kalau syahidud dunya, maka berlaku hukum jenazah biasa, hanya saja dia diberi kemuliaan oleh Allah, mendapatkan pahala atas kesabarannya. Jadi sejatinya jenazahnya perlu dimandikan, jenazahnya perlu dikafani, dan jenazahnya perlu dikuburkan. Tetapi persoalannya adalah susahnya tantangan terkait dengan kondisi yang sudah tertimpa musibah. Bisa jadi ada jenazah yang sudah membusuk karena berhari-hari. Bisa jadi ada jenazah yang sudah terpisah, tidak utuh lagi. Ya, bisa jadi ada jenazah yang tidak ketemu sama sekali jasadnya, tetapi diyakini ini ada di sini. Seperti misalnya mereka yang tertimbun secara massal, satu kampung hilang, ya, kemudian terseret banjir bandang, dicari-cari di ekskavasi itu nggak ada, tetapi kita punya feeling berdasarkan ilmu, kayaknya mereka sudah terkubur di dalam jurang ini yang sangat dalam, yang tidak mungkin, seperti misalnya korban pesawat yang tidak mungkin diambil dari lautan. Maka di situ berlaku yang namanya mana yang bisa dikerjakan, mana yang mendatangkan kemaslahatan. Misalnya, kalau dia sudah busuk, ya, tidak mungkin dimandikan, maka tidak perlu dimandikan. Tetapi masih bisa dikafankan, maka dia dikafankan. Masih bisa disolatkan, maka dia kemudian disolatkan. Bisa dikuburkan, dikuburkan. Tapi kalau misalnya ternyata sudah dicari nih, kan biasanya pemerintah itu melakukan sesuatu yang namanya batas akhir tanggap darurat. Itu kan secara keilmuan sulit diprediksi masih ada yang hidup. Maka dia dihukumi mati kan. Dihukumi mati ini fikih turunannya banyak. Kalau dia yang mati itu laki-laki dan meninggalkan keluarga, maka anaknya dihukumi yatim kan. Warisannya dibagi, istrinya dihukumi janda. Kan begitu kan? Kalau yang meninggal itu perempuan, maka laki-lakinya menjadi duda. Nah, ini sampai batas tanggap darurat berakhir. Setelah batas tanggap darurat berakhir, kemudian misalnya BNPB menyatakan disinilah kira-kira area ini yang jenazah ini tidak ketemu. Maka kalau tanah itu bisa dijadikan kuburan massal, maka dia tetap harus dihormati sebagai kuburan. Walaqad karramna bani Adam. Area itu kemudian disteril dari apapun dan itu menjadi kuburan asalkan itu dibangun dengan ilmu, bukan sekedar perkiraan. Atau wangsit, mimpi, nggak boleh. Saya dapat mimpi terus ini kata ini nggak bisa. Tapi kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, di situ banyak ditemukan potongan tubuh, di situ misalnya mungkin DNA dan sebagainya ada di sekitaran situ, dan itu tidak mungkin untuk digali satu persatu, maka boleh itu dijadikan kuburan. Jadi secara singkat, kita hanya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Yang tidak bisa dikerjakan itu tentu panduannya pertama dokter medis, dokter forensik. Yang kedua boleh jadi BNPB. Oh, ini nggak bisa Pak. Ini kalau diambil jenazahnya maka terlalu berat resiko buat relawannya. Kan kita nggak boleh mengorbankan orang yang hidup hanya sekedar untuk menyelamatkan sesuatu yang sudah meninggal. Nah, itu semua koridor fikihnya seperti itu. Ada
batasan maksimal dan ada batasan minimal. Maksimal yang bisa dikerjakan wajib dikerjakan. Tapi kalau itu adalah minimal yang bisa dikerjakan, sebatas itu dia sudah memenuhi tuntutan agama. Masya Allah. Jadi ada banyak keringanan yang sebenarnya bisa Iya. dikerjakan ya, yang Iya. bisa dilakukan dalam kondisi bencana misalnya. Pak Kiai, kadang-kadang bagaimana kalau misalnya situasinya pada saat bencana datang kita sedang melaksanakan misalnya sholat atau ibadah, Pak Kiai? Iya. Kadang, wah, selesaikan dulu, Iya. atau kemudian kita menyelamatkan jiwa dulu, yang utama. Menyelamatkan jiwa, menyelamatkan jiwa itu di atas menyelamatkan agama. Itu penting, Mila. Tetapi itu tidak berlaku umum. Kalau ada seseorang yang misalnya kemudian memilih untuk tetap sholat, tapi bukan niat bunuh diri. Ya, bukan niat bunuh diri. Dia saya akan tetap bersama dengan Allah, ya boleh saja. Tapi kalau kemudian dia menyelamatkan diri, itu juga perintah agama. Jadi dua-duanya sama-sama benar kalau memiliki hitungan yang berbeda-beda. Jadi misalnya dia mendengar suara gemuruh gunung, kemudian dalam ketakutannya dia punya feeling, sejauh apapun saya berlari, sepertinya lava ini pasti akan mengenai saya. Daripada saya mati dalam keadaan lari, saya lebih memilih mati dalam keadaan sholat. Kan ini kan tidak bisa dihukumi dan ditanyakan kepada saya, karena hanya orang itu yang tahu. Nah, ketika orang itu tahu dalam ketakutan, ketimbang saya berlari, lebih baik saya kembali ke masjid. Saya ingin berdoa, karena kemungkinan itu kan tetap ada. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin, itu boleh. Tetapi tidak boleh dalam artian kemudian membunuh dirinya sendiri. Jadi kalau dia misalnya punya hutang banyak, kemudian ada bencana alam, tidak dengan dorongan ibadah, dia katakan, wah ini sekalian deh alasan biar nggak ditagih-tagih, maka itu menjadi haram. Oh, dan yang paling tahu niatnya kan orang yang bersangkutan ya, Pak. Jadi tidak perlu kita Tidak menghukumi dan Siap. menghakimi orang Insya Allah. lain. Pak Kiai, kita sudah sampai di penghujung program. Satu mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Kiai melihat situasi yang juga sedang dihadapi oleh bangsa kita, dan juga mungkin sebagai penghiburan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, seperti apa Pak Kiai? Sebagai katakan takziah dari kita kepada mereka yang tertimpa musibah dan menerima itu sebagai ketentuan Allah, guru saya itu sering mengajarkan, Mila. Kata guru saya, ikhlas itu tidak berarti tidak sakit. Tulus itu tidak berarti tidak luka. Boleh jadi dalam kesakitan dan luka kita bertemu dengan keikhlasan. Kalau saya boleh gambarkan, Mila, beberapa hari yang lalu saya itu melihat kucing yang terluka. Datang masuk ke pesantren, saya pulang dari ngajar. Kucing itu punya luka-luka, entah karena berantem, entah karena cari makan. Kucing itu saya lihat terasa kesakitan, kakinya pincang. Tiba-tiba dia masuk ke rumah ayah saya. Dia jilati lukanya, hebatnya setelah itu dia tidur. Saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Allah itu memang menakdirkan kucing ini untuk terluka. Tapi sejatinya Allah juga memberi obat kepada kucing itu. Obatnya bisa berupa keyakinan dia bahwa sakit ini harus diterima, nanti juga sembuh sendiri. Karena kucing tidak kemudian melakukan diagnosa ke dokter. Dia jilati lukanya. Karena hanya dengan itu dia tidak punya alkohol, ya. Hanya dengan cara itu. Setelah itu dia tidur. Seolah-olah di antara obat itu adalah ketenangan ketika kita menerima luka. Dari situ sejatinya saya belajar bahwa ikhlas dan tulus itu tidak selalu tidak bersama dengan luka dan penderitaan. Kadang-kadang di balik luka dan penderitaan, Allah mengajarkan kita untuk tulus menerima. Dan ketika kita tulus menerima atas apa yang Allah takdirkan kepada kita, sejatinya kita di sana menjadi pemenang dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak Kiai ilmunya dan pencerahannya, semoga menjadi penguat bagi saudara-saudara kita, dan kita ini PR kita masih banyak, kita harus selalu mendukung ya Pak Kiai ya, bagi saudara-saudara kita yang kondisinya juga tidak mudah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit dan undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.